Xiaomi 12T. Bagus nggak sih? Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edik. Ini dia Xiaomi 12T. Untuk T-series ini sebenarnya segmentasinya tuh berada di antara flagshipnya Xiaomi. Di atasnya si Xiaomi 12T ini sebenarnya tuh ada Xiaomi 12T Pro ya. Cuma karena si Xiaomi 12T Pro itu nggak masuk resmi di Indonesia, jadi untuk di atasnya handphone ini dia langsung ke Xiaomi 12. Kemudian di bawahnya ada Xiaomi 12 Lite. Kira-kira kayak seperti itulah untuk segmentasi di T-seriesnya Xiaomi ini. Oke, sekarang kita mau ngomongin desain dari Xiaomi 12T ini. Desainnya sendiri nggak begitu beda ya dari Xiaomi 11T keluaran tahun lalu. Yang paling kerasa bedanya itu ada di frame kamera belakangnya. Menurut gue framenya cukup ganteng penampilannya. Apalagi di bagian framenya ini aksennya dibuat doff gitu ya. Mirip-mirip sama seri flagshipnya yaitu Xiaomi 12. Kemudian backdoornya dari kaca, cuma sayang di bagian framenya masih dari plastik. Lanjut ke bagian layarnya. Ada panel AMOLED 6,67 inch Full HD Plus dengan 120Hz refresh rate. Support HDR10 Plus dan kecerahan layarnya sampai 900 nits. Buat proteksinya sendiri udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Buat pemakaian sehari-hari dari pengalaman gua layarnya udah oke banget. Nggak ada delay touch, cukup responsif. Pemakaian di outdoor pun menurut gua masih cukup kelihatan dengan jelas walaupun kecerahannya cuma sampai 900 nits. Buat menikmati konten multimedia udah asik banget sih. Buat nonton YouTube, Netflix, Disney udah memanjakan mata banget. Lanjut nih kita ke bagian performanya. Di handphone Xiaomi rata-rata bagian performa ini yang jadi daya jual setiap handphonenya ya. Dan kalau di Xiaomi 12T ini gimana? HP ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Yang gua cek skor Antutunya lumayan tinggi di angka 780 ribuan. Buat real life-nya sendiri, pemakaian enteng-enteng kayak WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain udah pasti lancar banget. Nah, kalau di gaming gimana? Buat Mobile Legends, settingan grafis ultra dan refresh rate ultra itu lancar banget tanpa ada kendala. Buat main PUBG, settingannya udah bisa di Extreme 90 fps. Buat Genshin Impact, gue coba di highest 60 fps. Lumayan lancar, jarang banget ada FPS drop. Menurut mata gue, untuk FPS rata-rata ada di sekitar 50-an fps. Dengan performa yang lumayan ganas, tentu aja butuh tenaga yang lumayan besar. Handphone ini dibekali dengan baterai 5000 mAh. Dalam skenario pemakaian gua yang lebih sering chattingan, sosial media, dan sekali-sekali gaming, handphone ini bisa punya screen on time 7 jaman lebih. Dan menurut gua dengan screen on time segitu sih udah lumayan oke. Tapi buat kalian yang merasa masih kurang, tenang aja, di handphone ini, di Xiaomi 12T ini, dalam paket pembeliannya itu udah dikasih charger 120 watt. Jadi kalian nggak perlu beli lagi terpisah. Dan untuk ngecas baterai 5000 mAh-nya sampai penuh cuma butuh waktu 20 menit aja. Di bagian kameranya, Xiaomi 12T punya 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. 108 megapiksel f1.7 untuk lensa utama, 8 megapiksel f2.2 untuk lensa ultrawide, dan lensa pelengkap 2 megapiksel f2.4 makro. Buat hasil lensa utamanya menurut gua udah oke banget. Dynamic range-nya juga bekerja dengan baik. Tone warnanya lebih ke natural ya, nggak terlalu vivid. Lensa ultrawide-nya juga lumayan oke di kondisi siang hari. Walaupun ada penurunan detail yang cukup kelihatan kalau kita zoom. Buat kondisi malam hari masih lumayan oke, asal jangan gelap banget ya. Night mode-nya lumayan bantu.
Tapi yang harus jadi catatan, detailnya bakalan berkurang kalau kita pakai night mode-nya. Buat kamera depannya ada 20 megapiksel yang hasilnya bisa kalian lihat sendiri. Ini adalah contoh perekaman video dari Xiaomi 12T. Dia mentoknya di resolusi 4K 30 fps. Untuk yang Full HD bisa sampai 60 fps ya. Gimana nih menurut pendapat kalian hasilnya di kondisi siang hari? Apakah sudah oke? HDR-nya ini bisa nyala ya. Kalau gue lihat sih lumayan stabil dan warnanya sih lumayan vibrant banget ya. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau ini kamera depannya mentok di Full HD aja bisa 30 fps atau 60 fps, jadi belum bisa 4K. HDR-nya juga bisa nyala. Gimana nih menurut pendapat kalian untuk kamera depannya? Agak ngezoom ya, kalau gue lihat kayaknya sih ada IIS-nya ya. Untuk warnanya kalau dilihat dedaunannya agak sedikit kurang hijau ya. Harusnya di sana memang kurang hijau sih. Tapi muka gue masih kelihatan dengan jelas ya. Cuma untuk langit-langitnya kurang oke sih HDR-nya. Dynamic range-nya masih kurang oke sih untuk kamera depan. Gimana menurut pendapat kalian? Langsung tulis saja ya di kolom komentar di bawah. Untuk fitur lain di HP ini udah ada NFC, stereo speaker yang suaranya cukup oke. Dan punya fingerprint di dalam layar. Oh ya, untuk fingerprintnya sendiri punya fitur unik ya. Jadi fingerprintnya itu bisa dipakai buat ukur denyut jantung. Caranya masuk ke setting, special features, kemudian pilih heart rate. Kesimpulannya Xiaomi 12T di harga 6,6 juta menurut gua cukup all-rounder ya.
Bahkan untuk chipsetnya sendiri cukup unggul di antara kompetitor-kompetitor lain di kisaran harga yang sama. Paling nggak yang jadi pertimbangan buat Xiaomi 12T ini ketidakadaan jack audio yang buat sebagian orang itu masih lumayan penting. Dan juga apalagi kalau bukan MIUI, yang menurut gua tuh cukup boring banget ya. Dan kalau kalian oke dengan dua hal tadi, menurut gua Xiaomi 12T ini worth it banget. Oke, kira-kira segitu dulu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang mau nanya-nanya atau diskusi, boleh drop komen aja di bawah. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di share, dan juga di subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye guys!